pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Di 79 tahun Indonesia merdeka, itu adalah sebuah sejarah yang tidak bisa dihapuskan. 79 tahun itu adalah kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini dan tidak hanya dimonopoli oleh satu agama, tetapi semua agama itu terlibat di dalam namanya meraih kemerdekaan itu. Jadi tidak hanya satu agama tertentu Indonesia ini merdeka, tetapi semua agama yang ada di dalamnya, baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, itu yang merebut bangsa ini dari penjajah, sehingga 79 tahun Indonesia boleh merdeka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang mengapa bukan Daud yang mendirikan bait Allah itu, tetapi Salomo. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tawari pasal 28 ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Silakan. 1 Tawari 28 ayat 3 sangat jelas sekali. Tuhan bicara kepada Raja Daud bahwa dia tidak akan membangun bait Allah karena dia adalah seorang prajurit yang telah menumpahkan banyak darah. Tuhan menginginkan bait suci yang dibangun oleh seseorang yang lebih damai dan tidak terlibat dalam banyak peperangan. Nah, arti kata Salomo itu adalah damai. Arti kata dari Salomo itu adalah damai. Salomo adalah putra dari Daud, tapi Tuhan pilih Salomo untuk membangun bait Allah karena dia memerintah dalam masa kedamaian. Dan Salomo juga pada saat itu dia diberkati dengan kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memilih Salomo bukan Daud? Ternyata kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah tetapkan, maka itulah yang harus terjadi. Tuhan memilih Salomo untuk memastikan bahwa bait Allah harus dibangun dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Kedamaian dan ketentraman ini mencerminkan karakter Allah yang kudus dan damai. Siapapun yang akan mengganggu, siapapun yang akan menghalang-halangi pilihan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Pilihan Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin kita bertanya ya, kenapa saya tidak lahir dari keluarga yang kaya raya? Kenapa saya tidak lahir dari keluarga yang terpandang? Kenapa saya tidak lahir dari
keluarga yang berkecukupan. Karena Tuhan memilih saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan punya rencana sama kita. Tuhan punya planning sama kita, yang kadangkala kita tidak tahu sampai hari ini. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa proses terjadinya sebuah kehamilan seorang wanita itu karena terjadinya sel sperma daripada seorang laki-laki dan bertemu dengan sel telur dari wanita. Tetapi seorang peneliti mengatakan bahwa sel daripada laki-laki, sperma itu ketika diteliti itu berjumlah 350 juta. Waktu sel sperma itu masuk, maka 350 juta itu berebut. Dan dari 350 juta itu hanya keluar satu orang. Hanya keluar tercipta 350 juta. Itu berjumpa dengan satu sel telur daripada seorang wanita. Ada terjadi perlombaan di sana. Terus pertanyaannya, kita bisa ada sampai sekarang, kita bisa ada hari ini, terjadi kita, tercipta kita, itu karena dari 350 juta itu terbentuklah kita. Jadilah kita ini sebagai manusia yang kita tidak bisa komplain sama Tuhan. Mungkin kalau kita komplain, mungkin Tuhan berkata, mendingan yang 349 itu yang jadi, bukan kamu. Kenapa? Karena mungkin kita komplain, kenapa hidung saya pesek? Kenapa mata saya sipit? Kenapa mata saya, alis saya, kenapa seperti begini? Nah, makanya banyak orang yang punya uang loh, orang yang punya uang berlomba-lomba untuk alis yang sudah bagus dibuat lagi, dirubah. Pipi yang sudah bagus dibuat robah lagi. Apalagi hidung yang sudah bagus dibuat robah lagi. Dan yang kasus paling terakhir terjadi kemarin, seorang selebgram dari Medan datang ke Depok untuk suntik apa itu. Tahu-tahu suntik itulah yang membawa dia game over, mati. Dan itu jadi kasus perkara. Kenapa? Karena tidak puas dengan wajahnya. Jadi uang sudah keluar banyak, tahu-tahu dia mati. Artinya apa? Orang tidak hidup di dalam bersyukur. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah apa? Mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa? Menguduskan engkau. Dan aku telah apa? Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Yeremia ini sebelum dia ada, maka Alkitab katakan, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Berarti Tuhan sudah mengenal kita. Jadi kalau Tuhan sudah mengenal kita, sebelum kita ada, Tuhan sudah kenal.
maka saya percaya Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Amin. Makanya saya suka bilang, kita belum ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah kenal apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Adakah orang yang bisa mengenal kita sedetail itu? Tidak ada. Hanya Tuhan yang mengenal. Hanya Tuhan yang mengerti siapa kita. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kita, sampai kedalaman sendi-sendi kita. Dia kenal kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, survei membuktikan dari 100% orang, kenapa paling banyak 90% orang-orang yang berhasil itu dalam tanda kutip, mereka bisa menguasai dunia ini menjadi orang-orang yang terkenal. Kalau saudara baca ya, Jack Ma itu pergi kuliah di salah satu negara dan dia di DO, di drop out, karena otaknya tidak begitu cerdas. Jack Ma melamar di satu pekerjaan, dia ditolak. Semua perusahaan yang besar di China itu dia daftar, itu dia ditolak. Tapi sampai dia bisa menguasai namanya satu perusahaan Alibaba yang begitu besar, dimulai dari seorang Jack Ma ini. Dia seorang yang luar biasa sekali. Dan waktu dia menyaksikan kepada ribuan anak muda di China, dia bilang, 40 tahun lalu tidak ada seorang pun yang menghargai saya. 40 tahun yang lalu banyak orang yang meremehkan saya. 40 tahun yang lampau banyak orang yang menganggap rendah keluarga saya karena tinggal di tempat yang kecil. Tapi hari ini dia menjadi orang yang terkaya di China. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan bekerja, sama seperti Salomo, kenapa harus dia yang membangun bait Allah? Karena Tuhan lihat bahwa Salomo adalah orang yang punya kedamaian dan ketentraman. Itu mewakili karakter Allah dalam kehidupan. Paling penting adalah karakter Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jaga itu di dalam kehidupan kita, karena Allah memilih kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan kisah tentang Raja Salomo yang membangun bait Allah. Ini mengajarkan kepada kita rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Rencana dan kehendak Allah sempurna kepada Salomo sehingga dia bisa membangun bait Allah. Pada waktu ada ketentraman dan kedamaian, maka yang pertama, ingat, rencana Allah itu sempurna bagi kita. Yang saya maksudkan begini, saya boleh tidak sempurna. Memang kita manusia banyak kelemahan, tetapi biarlah Allah yang sempurna itu hadir di dalam hidupmu yang tidak sempurna itu, sehingga semuanya menjadi sempurna. Karena ada Allah, karena ada Tuhan. Saya tidak mampu, betul. Tuhan, saya bukan orang siapa-siapa, tapi karena Tuhan ada di dalam diriku, Tuhan besertaku, maka saya
menjadi orang yang sempurna di hadapan. Jadi ingat baik-baik, Salomo dipilih Tuhan menggambarkan karakter Allah dan kesempurnaan. Yang kedua adalah kenapa harus Salomo? Karena ternyata karakter Salomo ialah damai dan bijaksana. Kenapa bijaksana Salomo ini? Nah, dengarkan baik. Pada waktu Salomo jadi pemimpin kan, dalam cerita di Alkitab, kalau kita baca, ada 2 ibu yang datang mengaku, ini punya anak saya. Yang satu bilang, ini saya punya, ini anak ibu. Betul ya? Ada 2 ibu yang ngaku sama-sama, ini anak saya. Kalau kita mungkin, wah jadi bingung kita. Yang betul, ini anak yang ibu satu atau yang ini? Mana ini? Dan dulu belum ada tes DNA, belum ada seperti sekarang. Tetapi itulah hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Sehingga Salomo berkata, baik, karena 2 wanita ini tidak ada yang berkata jujur, dari 2 ini pasti cuma satu yang ibu dari anak. Makanya dia bilang, baik, bawa sini itu anak itu, bawa, ambil pedang, dan dia akan memotong bayi itu menjadi 2 potong. Artinya dia sudah taruh, dia mau potong supaya adil. Tetapi itulah hikmat Tuhan kepada Salomo. Waktu dia angkat, waktu dia mau potong, lantas ibu yang punya anak ini bilang apa? Tuanku, jangan dibunuh anak itu. Biarkanlah anak ini tetap hidup. Berikanlah kepada wanita itu. Tetapi ibu yang satu bilang apa? Silakan. Kalau mau dipotong 2, silakan. Disinilah hikmat Tuhan itu turun kepada Salomo. Dan Salomo berkata, berarti yang punya anak ini adalah ibu ini yang tidak tega darah dagingnya ini dipotong menjadi 2. Maka Salomo berkata, berikan kepada ibu ini. Dialah ibu kandungnya yang telah melahirkan anak ini. Disitulah kebijaksanaan daripada Salomo. Kadang-kala kita diperhadapkan oleh situasi seolah-olah 2-2 benar, seolah-olah 2-2 datang sama kita benar. Kita sulit, mana yang benar itu? Si A atau si B yang benar? Tapi jangan lupa minta bijaksana daripada Tuhan. Tuhan, mana yang benar di antara 2 ini? Mana yang palsu? Mana yang benar? Tunjukkan jalan. Di hadapan manusia kita bisa bohong, kita bisa sembunyi rapat, kita bisa rapat-rapat. Di satu waktu kebenaran itu akan diungkap. Oh, nanti sudah terbongkar, barulah kita mengerti. Oh, ternyata inilah sebuah skenario yang sedang terjadi. Inilah sama yang sedang kita hadapi bangsa ini. Saudara pikir kita merdeka 79 tahun, tapi sesungguhnya rakyat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita harus banyak berdoa, karena ini tinggal tunggu bom waktu. Kalau menjadi seorang pemimpin harus ada hati yang bijaksana,
Biarlah hati bijaksana itu ada sama kita. Tuhan, mau sampai segimana sih anak, menantu, cucu saya, walaupun mereka orang-orang dalam pemerintahan, kekayaan yang diraup begitu banyak, apakah dia mati, dia akan bau? Hanya kain kafan yang ditutup, ditaruh di bawah, selesai. Dia tidak percaya Yesus, dia masuk neraka. Hanya orang yang percaya Yesus, dia masuk ke dalam surga. Miliki hati yang bijaksana. Mari kita memiliki hati yang bijaksana hari-hari, agar kita tidak terjebak pada tipu daya iblis. Salomo dipilih oleh Tuhan karena dia punya hati yang damai. Mengambil keputusan harus dengan hati yang damai. Ada sebuah cerita, entah saya sudah bagikan di grup El Sadai atau belum. Kalau engkau mau melihat mukamu di atas air yang sedang mendidih, terus kita mau berkaca di atas air. Air waktu mendidih, kamu tidak akan melihat wajahmu dengan jelas. Tapi apa? Kalau kamu melihat wajahmu sesungguhnya, maka tunggulah air itu tidak mendidih, tidak bergejolak, dia tenang. Baru kamu kaca begini, baru kelihatan. Iya, saya berpikir iya ya. Di saat kita ada dalam keadaan emosi, marah, air yang sedang mendidih, maka kita tidak akan bisa melihat siapa kita sendiri. Kita tidak bisa melihat persoalan yang kita ada. Tapi kalau kita di air yang tenang, dia diam, dipancing, baru kita lihat, baru jelas, nampak. Sama, baru kita mengerti pada waktu kita ada dalam tenang, baru kita tahu, oh sebetulnya jalan keluarnya begini. Oh sebetulnya saya yang salah. Tapi kalau ada di dalam air yang sedang bergejolak, kamu akan tambah salah mengambil keputusan. Tuhan mencari Salomo karena dia punya hati yang damai dan bijaksana. Mari kita berdoa.